Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kula berataan batamuan pulang kita di Habar Banua. Jangan supan bebahasa Banjar. Nah, kula kayak apa kabar buhan pian, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, wan jua himung tarus bahagia tarus hari ini Lydia. Alani kayak apa kabarnya? Alani sehat himung jo batamuan pulang lawan pian lawan kula jo hari ini di Habar Banua. Alhamdulillah benar. Alhamdulillah himung juga. Nah, jadi kula berataan yang di mana Habar Banua nih kita menyampaikan kabar nanti jadi semingguan ini di Banua kita Kalimantan Selatan. Lawan yang kayak rajin juga nang habis kita menyampaikan kabar, kita kena mengundang narasumber. Jadi kisahnya mengisah apa kan kita nih hari ini? Nah, edisi hari ini spesial Lydia. Ini kita akan mengulik salah satu budaya yang ada di Banua, khususnya orang Banjar lah. Terkenal lawan budaya memandi-mandi biasanya. Kita kadang memandarakan mengenai tradisi mandi-mandi di Banua bersama salah seorang budayawan di Banua Kalimantan Selatan. Benar. Jadi kayaknya kita melihat pakakasnya budaya yang kayak apa, karena pemandi-mandi ini banyak benar lah fungsinya, dipakai dalam berbagai macam acara. Jadi habis ini kita kupas tuntas mumpung ada ahlinya kita betakun. Bujur benar. Namun sebelum kita berdialog santai, kita akan menyampaikan kabar lu kesembuhan pian kulala. Kesembuhan pian penasaran lawan kabar apa aja nang terjadi nang kami sampaikan di edisi hari ini. Tetap lambun kami berdua di Habar Banua. Jangan supan bebahasa Banjar. Nah, kula berataan babulik pulang kita di Habar Banua. Jangan supan bebahasa Banjar. Nah, kula seberataan kita langsung aja menanggarakan habar nang penambayan. Jadi habar nang penambayan ini tentang apa garang? Ini Lydia lawan kulala, ini ada kabar mengenai gasan meminimalisasi dampak kabut asap atau saun nih ya. Marga keseluputan hutan wahan lahan. Ini pelayanan kesehatan balajuran digawi di kawasan landasan Ulin Selatan. Habarnya Lydia. Banjarbaru lah. Jadi habarnya di sini selain pemeriksaan kesehatan gratis, di sini warga wan siswa sakulah juga habarnya ini diberi papadahan atau sosialisasi lawan masker juga. Jadi yang kayak apa habarnya? Kulalah kita itu bersama gasan buhartian seberatan. Kabut asap atau saun marga Kamandahan Hutan Wan Lahan bamula mengganggu kesehatan warga di RT 02 Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kota Banjarbaru. Menanggapi situasi nang ini, UPTD Pelayanan Krisis dan Epidemi Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan ancap begarak kuan memberi pelayanan kesehatan gratis pas di titik rawan karhutla. Langkah nang ini diambil marga wilayah Pengayuan, rancak asap tabal wayah baisukan nang bapotensi memicu infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA wan pneumonia. Kepala UPTD Pelayanan Krisis wan Epidemi Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan Suryani Agraini Sagoba memadaakan, marga meningkatnya kabut asap nang tabal bakas karhutla wan mengantisipasi peningkatan ISPA, pihaknya membuka layanan kesehatan gasan masyarakat wan pembagian masker. Sementara Ketua RT 02 Landasan Ulin Selatan, Hendra memadahkan, wayah ini kabut asap mulai rancak pas baisukan. Sebagian warganya mulai terkena dampak kabut asap seperti batuk-batuk. Penentuan lokasi posko disesuaikan wan data pemetaan titik rawan serta hasil koordinasi kalawan BPBD Kalsel. Masyarakat diimbau sekira mengurangi aktivitas di luar rumah, wayah kabut asap tabal terjadi, serta selalu memakai masker, gasan menjaga kesehatan saluran pernapasan. Nah, kalau tadi kabarnya disebut repan kita seberatan diimbau supaya bisa menjaga kesehatan, wan jua bawas pada Lydia lah di musim ISPA atau saun yang ini Lydia lah. Masker tuh juga pang harus bersiap juga. Nah, jadi kita balik pulang ke kabar nang selanjutnya Lanilah. Jadi kabarnya di sini kasus ISPA khususnya di Landasan Ulin Banjarbaru, kabarnya ini sasain banyak Lanilah. Habis itu kabarnya di sini puskesmas ini menambah persediaan masker lawan obat-obatan. Nah, jadi kulala dalam semingguan gini kasus ISPA itu tembus 100 pasien nang tersebar di 2 kelurahan Kota Banjarbaru. Jadi habar selengkapnya gasan kula seberataan. Marga babanyaknya kesalukutan hutan wan lahan marga Kamarau berdampak pada sesain bertambahnya kasus infeksi saluran pernapasan akut di wilayah Karja Puskesmas Landasan Ulin, Kota Banjarbaru. Bertambahnya kunjungan pasien mulai tercatat matan pemulaan Mei sampai pertengahan Juli.
Kepala Puskesmas Landasan Ulin Imam Muftadi memadahkan, rata-rata kasus ISPA nang sebelumnya berkisar 70 pasien dalam seminggu. Wah ini menambus lebih 100 pasien, khususnya di Kelurahan Landasan Ulin Tengah wan Landasan Ulin Utara, salah satu wilayah rawan karhutla di Banjarbaru. Gasan mengantisipasi wan penanganan ISPA, pihak Puskesmas menambahi stok obat-obatan wan masker. Selain menguatakan stok obat-obatan wan masker, pihak Puskesmas juga memadahi masyarakat sekira menguatakan protokol kesehatan mandiri. Warga diminta aktif memakai masker wayah begawian di luar ruangan, penyakit nginum banyu mamati, serta lakas memeriksakan diri jika mengalami gejala gangguan pernapasan nang kada mau membaik. Nah itu tadi kula kita mengikuti kabarnya buju bana tadi kita harus menjaga kesehatan, memakai masker, meminum banyu bamati atau banyu putih. Soalnya munnya sudah lagi musimnya kabut asap nih munnya pina rakungan tekaring dikit, nah ya am bisa menjalan. Bujur, pokoknya kalau misalnya pina lain soalnya dirasa lawan pina kereta api ampih Lydia lah, kada mau ampih-ampih lah kasih beperiksa ke puskesmas atau ke tempat kesehatan yang lainnya Lydia lah. Nah kalau kita masih berisi kabar, nah hendak disampaikan gasan buah hampian pada edisi hari ini, gasan buah hampian penasaran lawan kabar berikutnya, tetap lambuhan kami berdua di Habar Banua, Jangan Supan Berbahasa Banjar. Nah, kalau beratan babulik pulang kita di Habar Banua, Jangan Supan Berbahasa Banjar. Nah, kalau beratan tadi kita sudah menyampaikan beberapa kabar. Habis ini kita masih ada beberapa kabar lagi. Sebelum ini kita bepandiran soal tradisi bemandi-mandi. Jadi kayak apa kadang kabarnya Jar nih? Nih kabar yang berikutnya kalau ada kabar mengenai pengungkapan kasus perdagangan bayi atau kekanakan di Banua Lydia. Jadi Satreskrim Polres Banjarbaru Kulala itu resmi menahan 2 tersangka kasus perdagangan anak nang melibatkan kakanak habang nang berumur 10 hari di kota Banjarbaru Lydia. Ya, buju benar. Jadi kabarnya Nil Kulala di sini ada seikung oknum bidan BLUD wan bakas lakinya nang resmi ditetapkan sebagai tersangka. Jadi kabarnya jadi tersangka ini marga wani menjual kekanak habang titipan seharga 5 juta rupiah dengan modus open donasi di media sosial. Jadi dan kayak apa kabarnya Kulala kita iti bersama gasan buhan pian seberatan. Satreskrim Polres Banjarbaru rasmi menahan 2 tersangka kasus tindak pidana perdagangan urang nang melibatkan kakanak habang nang hanyar berumur 10 hari. Nang baduan itu yakni MM 35 tahun, oknum bidan BLUD RSD Idaman Banjarbaru, wan bakas lakinya RT 44 tahun, kasus ini tak ungkap imbah ECD. Mama kurban warga Tabalong melaporkan kehilangan bayinya berinisial AJS nang hanyar berumur 10 hari. Mulanya kurban menitipakan anaknya di rumah tersangka MM di Parumahan Benawa Bayangkara, Guntung Manggis. Lamun wayah hendak diambili, tersangka justru memblokir nomor telepon kuitan bini kurban sakira kadakawa dihubungi. Kasih Humas Polres Banjarbaru Ibda Kardi Gunadi memadahkan hasil penyelidikan membongkar modus tersangka RT nang mengunggah pasan open adopsi di grup WhatsApp sampai ditanggapi nang hendak mengadopsi Matan Barito Timur. Matan transaksi nang ini terjadi penyerahan duit 5 juta rupiah, di mana RT menerima upah tangan 2 juta rupiah. Polisi menegaskan aksi tersangka nang 2 ikung na ini merupakan tindak pribadi di luar tugas pelayanan RSD Idaman Banjarbaru. Wah ini kedua tersangka itu paksa badiam di sel tahanan Mapolres Banjarbaru, wan disangkakan pasal 455 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.
Nah, kalau tadi kita lihat habarnya, maulah kita miris melihatnya di dia lah. Bagaimana? Kayak tega benar menjual kanakan habang yang berumur 10 hari di kota Banjarbaru di Hanyar dia lah. lahir habang Bujur, masih. mudah-mudahan dengan adanya pengungkapan kasus tadi bisa memberikan efek jerak kepada tersangka lawan jua kada bebulik pulang menggawi kayak itu dia lah. Bujur benar, kasihan tukang tadi. Kita balik pulang ke kabar yang selanjutnya, kulala. Jadi kabarnya di sini adanya kurungan babi di kawasan Kelurahan Guntung Manggis Banjarbaru, kulai. Ini kabarnya meulah warga di 3 perumahan, kabarnya tuh menggerunum. Abut warga Lydia Bujur. lah. Jadi selain memicu bau nang kada nyaman kulala, satwa ingonan ini rancak lapas wan jua masuk ke halaman rumah orang di kampung tersebut Lydia lah. Jadi kabar selengkapnya gasan kula seberataan. Keberadaan wan aktivitas kandang babi di kawasan Kelurahan Guntung Manggis, Kota Banjarbaru, bamula maabuti. Warga matan 3 kompleks perumahan, yakini perumahan Naya Cluster, Ujung Harapan Mas, Wan Citra Manggis Raya, menggarunumakan dampak keberadaan paternakan yang berlokasi kada jauh matan kaganaan buhannya. Salah saikung warga, Fahmi memadahkan, saban hari warga harus mahingut bau kada nyaman nang datang matan kurungan babi. Kondisi sasain merasakan imbah beberapa kali satuan ini lapas uan kujuk-kujukan sampai ke halaman rumah orang. Warga di perumahan lainnya, Ahmad Yani mengaku selain babau, kondisi diperparah wan limbah kandang nang dibuang bebarang haja, sampai mahibaki gut wan susungayan warga memperburuk kondisi sekitar. Warga mengakui sudah melaporkan wan basurat ke instansi pemerintah, namun sampai wahini belum ada langkah konkret dalam penanganan permasalahan warga nang ini. Warga berharap pemerintah Kota Banjarbaru wan instansi terkait mengevaluasi keberadaan kurungan babi gasan menjaga kenyamanan wan ketertiban lingkungan pemukiman. Nah, Bang tadi kulala harapannya semoga ada evaluasi yang secepatnya. Habis Bujur. itu tindak lanjut supaya warga sama-sama nyaman, peternaknya pun nyaman juga. Bujur, wan juga kita nang beinguan, binatang apapun itu diusahakan jangan sampai mengganggu warga di daerah kita Lydia lah. Supaya sama-sama nyaman berhidup dengan tenang lawan jua damai di kampung kita Lydia lah. Nah, kalau kita masih ada kabar nang berikutnya Gesan Buhan Pian nih nang penasaran lawan kabar berikutnya, tetap lawan kami berdua di Habar Banua. Jangan supan bebahasa Banjar. Nah, ikulah berataan bebelik pulang kita di Habar Banua. Jangan supan bebahasa Banjar. Nah, ikulah seberataan masih ada beberapa kabar nah kita sampaikan sebelum kita bepandiran soal tradisi bemandi-mandi. Lamunnya kulah hanya menyalakan TV, menonton TV sekalinya nih kabarnya sudah sampai mana nih? Jangan takutan tak kaji kabar, tertinggal kabar kawapian nonton susulannya di YouTube TVRI Kalimantan Selatan. Bujur Nah, banget. kita balik pulang ke kabar nang selanjutnya. Jadi apa garangnya kabar? Ini ada kabar nang rami jo Lydia. Kita balik ke Kabupaten Tapin. Kulala ada kabar mengenai warga nang berabut jadi pembakal di Tapin kabarnya. raminya. Jadi kulala ini pemilihan pembakal pada tahun 2026 ini kabarnya asa belain pada tahun tadi Lydia. Tinggi. Jadi kabarnya di sini itu maraga banyaknya antusias warga nang mendaftar gasan di kampungnya masing-masing. Jadi nang kayak apa kabarnya? Kulala kita iti bersamaan gasan Buhan Pian Seberatan. Sebanyak 39 desa di Kabupaten Tapin melaksanakan pemilihan pembakal Baimbayan tahun 2026. Ada 131 ikung bakal pembakal nang pacangan marabut akan 39 kursi di kampungnya masing-masing. Ada 7 desa nang baisian 5 calon pembakal, bahkan ada desa nang baisian 7 ikung pendaftar sebagai bakal calon pembakal. Tingginya antusias warga nang hendak jadi pembakal nang ini, selain mengabdi gasan kampungnya, sakalinya pembakal di Kabupaten Tapin baisian gaji, wan tunjangan nang cukup tinggi serta masa begawinya talawas yakni 8 tahun. Gasan gaji pembakal 3,5 juta, sedangkan tunjangannya di Tapin 4 juta rupiah.
Sehingga saban bulannya pembakal ulihi gaji hewan tunjangan 7,5 juta rupiah. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Wan Desa Rahmadi Mamadah akan ada 131 calon pembakal nang pacangan merabut akan 39 jabatan pembakal dalam pelaksanaan Pilkades tahun ini. Masyarakat diimbau sakira kawa memilih pembakalnya masing-masing nang kawa membangun desa. Nah, aku lihat tadi kabarnya mengenai antusias warga nang hendak menjadi pembakal di Kabupaten Tapin. Kita berdoa semoga siapapun yang terpilih karena bisa amanah dalam menjalankan kepemimpinannya Lydia lah, atau memimpin masyarakat di sana ya. Bujur benar. Ini serentak Panglah, banyak juga di kabupaten lain tuh lagi rame-ramenya. Semoga amanah tuh tadi membawakan keberkahan gasan seberataan masyarakat. Kita balik pulang ke kabar nang selanjutnya. Di sini datang matan dari Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin ini menyampaikan keseberatan jajaran Sidin gasan mahatiakan hak wan kanak-anak. Bujur benar. Jadi kulala ini matan hak pendidikan, hidup layak, sampai juga perlindungan matan bahasa sambatan, terutama di sekolah Lydia lah. Lydia berselengkapnya gasan kula seberataan. Karasmin Hari Anak ke-42 tahun 2026 di Kalimantan Selatan diwarnai wan himungnya ratusan kakanakan yang hadir dalam peringatan Hari Anak Nasional tahun 2026 di Gedung Idham Khalid Banjarbaru. Sejumlah penghargaan ke kakak-anak sebagai wujud perhatian wan tanggung jawab atas anak. Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin juga memadahi wan sabarataan jajaran pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sekira barataan SKPD kawa memperhatiakan hak anak. Nangkaya hak atas pendidikan, wan perlindungan kalawan rasa aman matan sasambatan. Sementara Ketua DPRD Kalimantan Selatan Supian Haka, nang hadir lawan Ketua Gatriwara Kalimantan Selatan Hajah Faridah Supian, memastikan DPRD mendukung saban butingan kebijakan hak-hak anak. Marga anaknya ini, ujar Supian Haka, merupakan generasi harapan bangsa. Ratusan kakanak matan berbagai janjang sakulahan hadir dalam peringatan Hari Anak ke-42 tahun 2026. Kehimungan buhan kakanakan itu sain batambah marga dibagiakan ke sejumlah door prize, matan sapida hingga tipi. Gasan kakanakan nang kawa menjawab tatakunan Ketua TPPKK Kalimantan Selatan Hajah Fathul Jannah. Nah, itu tadi kolak lah perayaan Hari Anak yang dimana Gubernur Kalimantan Selatan ini menyebutakan gasan jajarannya tuh supaya lebih merhatiakan lagi ke hak anak tuh tadi. Bujur, ada banyak hak-hak anaknya harus diwujudkan Lydia lah dalam kehidupan kita juga. Nah, kalau kita sudah menyampaikan kabar kesembuhan pian, wan habis ini seperti yang kita sambat di awal tadi Lydia lah, kita hendak kepada santai, wan seorang budayawan, nah hendak membahas mengenai tradisi bamandi-mandi di Banua Kalimantan Selatan. Kesembuhan pian penasaran lawan dialognya, tetap lembon kami berdua di Habar Banua. Jangan supan bebahasa Banjar. Nah, kolaboratan bebulik pulang kita di Habar Banua. Jangan supan bebahasa Banjar. Nah, kolaboratan tadi kita sudah menyampaikan beberapa kabar nanti jadi di Banuan kita semingguan ini. Lamunnya kulata tinggal kabar tenang, kawal langsung tonton susulannya di YouTube TVRI Kalimantan Selatan. Jadi di hari ini, nang kayak di awal kita menjanji tadi kita membahas soal tradisi bemandi-mandi. Nah, ini merupakan tradisi yang mungkin warga Banjar, orang Banjar tuh sudah pinandu lawan bemandi-mandi. Udah familiar Lydia lah. Tapi mungkin supaya kula lebih tahu kayak apa maknanya, kayak apa sejarahnya, wan juga kayak apa filosofinya, bisa kita berpandara mengenai tradisi mandi-mandi hari ini wan seorang budayawan Lydia lah. Hari ini Habar Banua mengundang salah seorang budayawan. Beliau ini merupakan Ketua DPD Katalia Kalimantan Selatan, Asosiasi Ahli Rias Modifikasi Modern Indonesia juga di Kalimantan Selatan Lydia lah. Nah, beliau ini adalah Ibu Dr. Randa Hajah Siti Saniah MPD. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Kayak apa kabar pian Bu? Alhamdulillah baik. Masya Allah. Mudahan kita semua sehat. Amin. Jadi bisa beraktivitas. Amin. Bahagia juga Bu lah. Alhamdulillah. Wah, himbung Ibu lah. Iya, Wah. apalagi di bulan Agustus kan selain perayaan hari-hari besar Nggih. nasional juga merupakan salah satu acara puncak hari jadi Bujur Provinsi si Kalimantan Nah. Selatan. Nah Ibu, kita kan memandarakan soal memandi-mandi Bu lah. Iya, Tapi sebelum betul. itu, bolehlah Ibu jelaskan tentang Katalia ini Bu. Itu apa gerang Bu, supaya warga tahu nih. Kalau Katalia itu merupakan salah satu organisasi yang bergerak di tata rias pengantin modifikasi dan modern. Nah, di sana salah satu bagian daripada yang kita laksanakan dengan teman-teman MOA itu melaksanakan mandi-mandi itu apabila klien kita itu punya hajat. Nah, karena terus terang mandi-mandi atau yang biasanya kalau zaman dulu itu disebut badudus, itu memang awalnya hanya untuk kalangan bangsawan. Tapi seiring berjalannya waktu itu sudah merakyat lah kayak itu. Nah, jadi kadang-kadang bagi keluarga yang dari nenek moyangnya melaksanakan memandi-mandi, tradisi itu dilanjutkan oleh penerusnya. Nah, tapi ada juga yang memang punya hajat. Kalau misalnya nanti mandi-mandi 7 bulanan, kalau hamil 7 bulan melaksanakan mandi-mandi. Nah, kayak itu juga pengantin, ada mandi-mandi pengantin itu. Bagi yang tidak merupakan turunannya, mandi-mandi itu tidak wajib, tapi sesuai kemampuan dan keinginan yang bersangkutan dengan keluarga. Tapi bagi yang punya juriat dari neneknya, misalnya sudah melaksanakan itu, kalau kadang melaksanakan, mungkin jar orang Banjar tuh ada pamalinya, ada akibat yang tradisi itu kalau tidak dilaksanakan jar kita Banjar tuh kena ada mengakibatkan sesuatu yang di luar nalar kita lah. Yang kata dikehendaki Bu. Iya, kadang-kadang makanya kadang-kadang dalam mandi-mandi itu biasanya yang pertama disediakan itu piduduk. Piduduk itu semacam ya dalam tanda petik bagi yang memang bisi tradisi turun-menurun, sebagian masyarakat Banjar kita nih kan melaksanakan itu. Tapi ya bagi yang tidak juga ya sesuai dengan keyakinan masing-masing. Ada yang tidak dengan catatan. Kadang-kadang ada yang permintaannya ada ya macam-macam, kesurupan dan sebagainya, halangannya kayak itu. Jadi tradisi mandi-mandi itu juga sama. Ada yang mandi-mandi untuk pengantin, nah, sorangan apabila mempelainya belum menikah. Tapi apabila sudah menikah, berarti mandi-mandinya pasangan. Nah, kalau tian 7 bulan itu biasanya hanya ibu aja, bapaknya tinggal nanti pada saat mendampingi duduk. Nah, tapi waktu di tapung tawari itu prosesnya sama. Jadi beda antara mandi-mandi pengantin dengan mandi-mandi 7 bulan itu dari properti aja kayaknya. Properti. Jadi kalau 7 bulanan kan biasanya ada yang diasuh tuh. Anyur yang baru tunasnya itu. Hakikatnya kan itu anak. Makanya diasuh, dibajui, kena mandi pada saat naik itu tetap di pangku. Tapi kalau pengantin tidak pakai itu. Nah, di situ. Tapi kalau yang lainnya kayak balai adat itu sama. Sama propertinya. Artinya 4 buncuk balai adatnya itu manisan biasanya. Ada yang manisan kuning, ada yang manisan habang. Itu tergantung dari
ya itu tadi kepercayaan dari keluarga. Nah, kemudian ada hiasan janur-janur berupa burung, ketupat dan sebagainya mengelilingi pagar itu. Makanya namanya pagar maya. Dan di situ ada biasanya tradisinya kayak wadai, cincin, 41 wadah Banjar, yang ribuan apa. Jadi anak-anak tuh kan kadang rame rebutan masuk ibu-ibu. Itu jadi pipikat biar orang Banjar. Oh, pikat. Oh, ini. Nah, kayak itu juga biasanya ada baras kuning. Kalau yang ditabur di baras kuning tuh sama ada duit receh biasanya. Biasanya rame rambutan loh pada saat menuju pagar maya. Oke, itu sejarahnya Bu. yang Nah Bu, kalau menarik sedikit nih soal bemandi-mandi di Banua, kira-kira zaman Bahari itu awal mula ada bemandi-mandi itu kenapa Bu? Apakah ada pengaruh kebudayaan luar juga kah yang mempengaruhi tradisi ini atau kayak apa Bu sejarahnya? Jadi sekitar abad 16 itu memang kerajaan itu kan kadang-kadang melaksanakan pengantin itu pesta masyarakat umum. Dan di situ ada tradisi bahwa bermandi-mandi itu sebagai salah satu membersihkan jiwa. Kalau bagi pengantin itu supaya diharapkan pada saat memasuki masa berkeluarga itu dalam keadaan bersih. Baik lahir batin. Nah, kalau maknanya itu diharapkan bahwa dengan mandi-mandi sudah bersih jiwa dan raganya sebagai rasa syukur bagi keluarga itu. Makanya ada di situ sajian biasanya lakatan, nasi belaman, wadai 41, gasan istilah kalau ini kita menyambat besaprah. Kalau dahulu pada zaman kerajaan itu kan seluruh rakyat makan itu pesta besar-besaran. Jadi maknanya itu selain rasa syukur untuk membersihkan jiwa, itu juga sebagai salah satu penangkal hal-hal yang mungkin di luar alam kita. Karena dengan turunan raja-raja Bahari itu kan kadang-kadang di luar kasat mata kita itu ada. Nah, makanya yang dengan ada piduduk itu salah satu izin mungkin bagi mereka tapi bagi yang tidak mau juga mungkin tidak masalah, dengan catatan kalau kadang-kadang hal-hal yang di luar nalar itu masih ada. Tergantung masing-masing aja pula-pula. Masing-masing. Nah, kalau Bahari maknanya sama dengan alat-alat kuningan ini kan. Kalau orang kerajaan Bahari itu merupakan salah satu sarana untuk mediasi mereka dengan yang juriat mereka atau turun-menurun. Jadi kalau kayak ini kuningan wadah piduduk. Kalau sekarang kan banyak juga pakai plastik kah, atau bakul kah. Nah, kalau panginangan ini kan nenek moyang mereka tuh lengkap biasanya. Selain sirih, kapur apa, mau tidak mau apa jar orang tuh alat rok tembakau. Lalu ada pinangnya. Kayak pamun nenek-nenek mereka ada kacipnya. Seperti ini ada kacip. Terus nanti disiapkan di situ ada gasan betapung tawar. Jadi istilahnya minyak bobore dicampur dengan kembang. Biasanya sebelum mandi, sebelum ke balai adat ditapung tawari. Nah, itu bunga biasanya, kemudian setelah mereka di sana dipidarai. Nah, dipidarai itu maksudnya supaya semangat kedua mempelai atau ibu hamil menghadapi masa melahirkan itu jadi tenang. Itu harapannya. Jadi dengan doa-doa orang tua setelah di tapung tawari mereka dimandikan dengan selain air mayang, itu ada bunga setaman, itu biasanya melati, mawar, kenanga putih, kenanga kuning, 7 macam bunga. 7 macam kembang. Namanya bunga setaman. Nah, disitulah kadang-kadang kalau orang mandi-mandi pengantin, cukup mayang yang ada gentong kuningan juga, itu dipapai. Airnya dari 7 sumur. Kalau orang Bahari itu banyu diulak tuh nah. Kalau kayak di Amunte itu dulu bekas munculnya Telaga Bidadari, hakikat orang. Terus ada dari Candi Agung, ada air dari misalnya Masjid Mukarramah. Jadi masjid-masjid tua Bahari itu diambil airnya sehingga 7 air itu jadi tempat mandi. Salah satunya ya
Ada yang memberi, salah satunya menggenapi air jam-jam. Nah, hal-hal yang seperti itu kalau bisa ketujuhnya alhamdulillah. Namun paling kada 3. Yang ganjil berarti bulan. Nah, ganjil. Kayak itu juga yang memandi. Memandi itu kalau orang tuanya masih ada, 2 orang tua. Baik kalaunya berdua, berarti 2 pasang. Nanti ada tokoh adat setempat, orang tua masyarakat di seputar, atau yang dihormati. Tetuha yang penting ganjil, tetuha masyarakatnya. ganjil. Nah, boleh 5, boleh 3 aja, boleh 7 paling banyak. Cuman kalau 7 biasanya terlalu panjang. Nah, sementara pelaksanaannya itu antara jam 10, 11, 12. Naik matahari jar orang kita naik banyak. matahari. Siang mulai. Siang. Jadi boleh mulai jam 9 kan matahari sudah muncul naik dan menghadap matahari. Nah, bedanya lah antara mandi balai adat pengantin dengan mandi 7 bulan itu ada. Kalau balai adat pengantin itu di luar ada atap, di halaman boleh, di samping rumah boleh. Tapi kalau hamil 7 bulan boleh di teras. Itu bedanya bulan. Ya, itu bedanya. Nah, kayak itu juga tilasan. Kalau yang hamil 7 bulan habis apa tentang beganti. Kalau untuk pengantin itu ada maknanya. Selesai mandi-mandi itu basah loh. Lalu hendak beganti. Karena tilasan mandinya tuh ditimbai ke atas atap atau banturan jar orang kita hulu sungai itu maknanya harapannya supaya kalau hari hanya itu pengantin ada hujan. Karena waktu untuk pengantinan ya tetap diambil. Kirain salah jangan basah. dibiarkan. Makanya Oh, biasanya Bu Jo. habis mandi-mandi itu kan pengantin Banu rame yang menawakakan ke atas. Itu filosofinya bulan. Itu filosofi. Nah, Ibu, kami ini penasaran juga lawan alat-alat yang Ibu bawa hari ini ada apa aja nih Pina menguning seberataan Ibu lah. Ini tadi gasan yang piduduk Nih, tadi, fungsinya piduduk apa aja, Bu? betapung tawar Itu tadi. betapung tawar. Betapung tawar. Apa Supaya, namanya, Bu? Apa namanya? Betapung tawar tuh biasanya air kembang dicampur minyak buburik. Minyak buburik itu sejenis minyak yang memang dari orang bahari itu dicampur itu biasanya warnanya agak pink untuk tapung tawar mempelai. Biasanya selesai itu pemahaman orang kita di hulu sungai itu percikakan ke sini yang bagi yang anak gadis terpercik mudah-mudahan cepat juga kan. Bagi yang kada bisi anak belum hamil mungkin rebutan apalagi biasanya ada itu beras kuning yang dihabur itu. Itu jar bila dapat biar sedikit tikunya biar kena berseri kayak pengantin. Hakikat maknanya. Cocok buat gasan kami nih, Bu. Makanya karena kalau mandi-mandi itu datang biasanya rame merebutakan yang baras kuning tadi. Jadi biar ditanai sedikit kayaknya dapat 2-3 biji. Dapat duitnya ya walaupun 5.000, 500 kan duit receh itu. Gasan pipikat istilahnya. Pipikat di anak dompet. Nah, amun ini penggasan apa, Bu? Kalau ini pakucuran. Jadi kalau bahari itulah nenek-nenek tuha-tuha turunan itu kan hadir. Dan orang sebelah itu kadang-kadang menginang sama misalnya ada air kopi teh tuh ada mendampingi piduduk. Jadi kalau biasanya itu tetap disajikan ada pakucuran, ada penginangan, di sini ada tempat sirih, ini kacipnya. Jadi kacip ini gunanya pinang itu kan berbiji. Jadi biasanya diane di sini. Nah, jadi bagi yang muda misalnya mau menginang, kadang-kadang koler memamah kan karas. Nah, dipakai kacip. Jadi tipis-tipis yang sudah halus. Jadi waktu dikinang tuh aromanya aja lagi kena. Tapi kada perlu kujah bigut kayak itu. Berarti ini tajam, Bula. Tajam. Kalau tadi karena kita agak siang baru terima kabar, Bu, kalau ada alat yang bisa untuk diperaga, bawa. Jadi kita apa yang ada aja, tapi kayak pinangnya tidak ada. Jadi ini kan kapur, gambir. Dalam sini bulan. Ya, wadah pinang, wadah timbako. Yang gasan ini penginang. kacipnya. Kalau kada pakai kacip, biasanya nenek-nenek itu ada langsung halus gitu, Bu. Jadi ditumbuk. Karena sudah agak halus,
baru di ini. Syaratnya mereka itu kan kayak pengantin itu juga sama habisnya besuapan. Mekunya harus dipaludahan. Nah, kalau itu prapen. Apa itu? Biasanya prapen ini kan kelengkapan dari piduduk itu. Nah, di prapen itu biasanya kita taruh ini ada harang, ada dupa. Paling tidak dari awal pelaksanaan itu prapen tuh ada di antara wadah 41. Itu fungsinya gasan apa, Bu? Fungsinya gasan apa? Kuncinya itu merupakan salah satu sajian yang diperlukan untuk menghalau hal-hal yang sifatnya negatif ada di tubuh pengantin. Kalau yang kadang-kadang orang hamil itu kan manis daging. Kalau orang Banjar itu kan menghindari hal-hal negatif itu karena diisap kuyang yang lahir. Jadi syarat-syarat seperti itu penangkalnya lah kayak itu. Ini fungsinya sama kah, Bu, atau berbeda? Ini biasanya karena kalau agak sudah kayak padam, sementara proses belum selesai, ditambah lagi dupanya. Jadi kan aromanya tuh harumnya keluar. Jadi ya kayak ibarat wadah cadangannya. Jadi ini ditaruh di sini, ini tinggal dipakai korek, nyala, nanti ditutup. Aromanya kan keluar. Biasanya dari itu kelihatan. Kalau agak padam karena agak lawas misalnya tinggal tambahi lagi. Nah, jadi orang bahari itu dengan sarana yang ada kayaknya lengkap itu. Ini. Jadi kayak enak kayak ini selesai mandi itu kan berganti. Biasanya duduk. Nah, habis duduk itu ya di sini ada lilin. Apa itu, Bu? Lilin apa tuh, Bu? Ada lading silet. Kapur sirih. Ini tadi fungsinya menerangan biar kalau pengantin tuh biar kena bercahaya. Kalau bagi yang orang hamil biasanya ini kada pakai terlalu banyak, ada yang pakai ada tidak. Tapi kalau pengantin mandi-mandinya biasanya pakai ini. Karena selesai dikelilingkan 3 kali, ditiup, ditanya yang hadir, kayak apa pengantin bungaska sudah kada. Ini kan pengantin berias kayak itu. Jadi kalau di sini biasa ini tadi yang kapur untuk pakai janar tadi mempidarai. Kalau di sini biasanya ada kalau di atas salayan orang bemasak bahari kan kayu. Salayan di atasnya nih ada kalau hirang-hirang. Nah, gasan becelak. Jadi kalau tahgi dulu. Jadi istilahnya selesai itu ini diambil nanti ditaruh di sini pengantin. Nah, pemanisnya hakikatnya itu kan nur cahaya kita tuh di sini. Bagusnya makanya ada tempatnya. Iya. Nah, kalau ini kena calak mata. Calaknya di situ. Jadi satu paket ini biar merupakan satu kepisahan. Kalau ini kan habis dikeliling 3 kali ditiup berdua. Itu biasanya. Masya Nah, Ibu, kalau Allah. zaman wahini, Bang, Bu, kira-kira yang mengadakan mandi-mandi ini masih selengkap inilah, Bu, alat-alatnya? Atau ada perkembangan lagi, Bu? Masih? Sebagian masih. lengkap, Bu, lah. Kita kemarin ada waktu jaringan pusaka kan Jaringan pusaka. Kota Pusaka itu Kota Pusaka, ya. Bu Ibnu Sina dari PKK Kota Banjarmasin mengundang ibu-ibu bupati wali kota yang hadir pada saat itu disiring itu tradisi mandi-mandi sampai besaprah. Ditampaikan tuh, Bu, lah. Jadi kan itu budaya kita yang Bujur, memang harus dilestarikan. Bujur. Nah, oleh beliau itu di rumah Uno itu diadakan itu. Jadi habis itu kayak pengantin batatainya di rumah Uno. Di rumah Ano itu ya, Bu. Rumah Ano itu. Ibu dari tadi mencapai ulun kira tuh enteng sekalinya barat bola inilah. Nah, ini kan tapi maaf, memang ini yang aslinya. Kita kadang ada kawan-kawan di hulu sungai itu yang kita memang pesan dulu jadi saya ngumpul ini dari tahun sekitar 82. Jadi ada kawan pakai Bu itu ada. Memang kita dapatnya tidak langsung bersih seperti ini. Mungkin sudah kada terawat. Kadang-kadang kalau kita ke kampung-kampung tuh bandak dihiga kompor. Kindai. Iya. Kita melihat itu pian ampun siapa pun ulun. Bakal caruh mama dulu kada ada maharaja. Iya, inggih, bujur. Ganti akan ulun aja nah, terjulung ulun ganti ipian. Aja Bu berapakah jadi duit?
kalau kadang kita pesan jual lawan ke kawanan, kalau ada yang kayak inilah aku mau. Nggih Anda. Kayak kacip tuh berapa tahun kada pernah dapat. Terakhir dapat tuh tahun yang hitam sekitar tahun 2012 kalau yang ini baru 2 tahun yang lalu. Nggih, yang paling tuha yang mana dari seberatan Bu? Yang paling lawas, yang umurnya paling tuha? Di kita yang paling lawas itu sesanggan. Karena sesanggan ini kan banyak buktinya. Selain untuk biasanya piduduk atau kalau pengantinan nasional wadah janur. Janur itu kan pakai gadang pisang. Jadi ini tancapannya bagus. Berat. Kalau olahan wah ini ada juga Jogja ngeluarkan atau di negara ngeluarkan tapi tipis dan kadang ornamennya ini tidak seperti ini. Ini kan bahari. Karena detail pula. Ya ibaratakan mungkin pengrajin bahari itu molanya lawas juga kalau lah. Detail banar ini Bu. Dan berat. Kalau yang kita ada juga kawanan tuh yang kalaunya dekorasi pengantin Banjar tuh kan kadang-kadang anak minta aslinya. Jadi kita kadang-kadang selain melayani klien tuh pakaian, kita menyewakan tempat-tempat alat seperti ini. Yang kedua ya tidak lepas karena memang suka aja mengoleksinya kayak itu. Besar hobi pula. Tapi Bu di zaman Wahin ini kira-kira orang Banjar khususnya banyak yang tahu kada lawan kelengkapan alat-alat yang kayak ini yang tradisional nih? Banyak aja Bu. Kalau perhiasan tuh ada tahu. Cuman kadang kalau yang minta ini tidak minta hendak pakemnya, mereka apa adanya. Jadi kayak wadah ini ada yang di bakul purun, ada yang di baskom plastik. Melarangnya kada menyewa loh. Tapi itu kada mengurangi makna atau keasliannya. Sebetulnya kada. Yang penting duduk tuh ada beras, ada ketan, ada kelapa, ada gula, misalnya jarum. Biasanya kekurangannya diganti duit. Itu makanya ada duitnya ada dalam duit. situ. Jadi dan duit itu biasanya diniatkan. Nih, walaupun dalam hati, nih kami tukari kekurangannya. 5.000 kah, 10 kah, berapa sesuka-suka rela. Nah habis itu Pang duitnya diapain Bu setelah? Duduk ini biasanya kena dijulung lawan perhiasan atau tetuha yang melaksanakan mandi-mandi itu. Nang melakukannya itu. Iya, jadi mereka biasanya kalau dijulung ke perhiasan, biasanya diberikan lagi ke keluarga mempelai. Silakan anak diolah bubur kah, diolah apa, kayak itu. Jadi tidak dibuang. Jadi kayak itu juga kopi. Selesai acara, kadang orang rebutan. Bujur Bu. Aku minta Bang sedikit. Mana yang manis nih, mana yang pahit nih. Nah, itu. Itu. Artinya kan kalau yang beranggapan ada juga baras kuning, baras dihambur, pemali. Ya kita kan ada burung, ada ayam. Yang tegugur di bawah mungkin dipatukinya, ada mau bajir. Kalau yang kita jualin kadang-kadang dihamburi baras kuning pas lewat undangan tuh, nah menanai kayak ini. Dapat berapa biji kah? Kadang dikunyah. Hakikatnya ya itu tadi. Mudah-mudahan ini jadi berkah dan nanti ini rezeki, yalah. Dan itu jadi darah daging kita dan kita bisa awet muda sehat. Harapannya gitu. Tapi kayaknya kalau bubuhan nang Anum masih kada tapi pinandu lawan alat kayak ini Lydia lah. Kalau ulun tadi dari awal melihat ulun pinandunya gini mungkin dasar alat barias yang ini celak. Soalnya ulun pernah melihat bahari ampun paninian ulun dasar kayak itu bentukannya. Amun nang ini ulun kada tahu. Mun ini tahu Pang ini tempat orang menginap gitu. Memang kayak pakucurannya lah. Ini mungkin penengah atau nomor 2 ada dari yang kita punya tuh dari hang halus naik lagi sampai mungkin sekitar sini tinggi. Jadi kalau buat di pelaminan Banjar itu biasanya pakucurannya kiri kanan diisi kembang serai dari melati. Tapi kalau yang buat di hadapan pengantin masih hadap kajar orang tuh biasanya penginangan yang rendah. Karena di sana kena akan ada bagi yang melaksanakan tradisi Banjar Bujur pasti ada nasi astakona. Kalau bahari itu kan nasi astakona itu disajikan pada saat tamu undangan kehormatan. Kita kan sekarang hari-hari jadi kan kayak itu acara-acara. Kalau dahulu tumpeng tuh kan mungkin dari Jawa. Tapi kalau asli Banjarnya nasi astakona itu tadi. Nah, dan itu pun kuning-kuningannya nih ada.
Lengkap juga Bu. Lengkap Ada. juga. Bahari itu Nggih. memang pun orang ada. Oke. Dan Nggih. itu kalau aslinya berat. Jadi kalau madahkan ringan tapi asli Pinanya- dia banyak mengeluarkan. Oh, inggih. Banyak mirip lah kayak itu, Inggih, Ibu. banyak Mirip mirip. diolahnya itu memang diperlukan orang lain juga banyak. Kadang-kadang kan mencarinya susah. Bujur. Inggih. Dari 10 perias baik Harpi atau Katalia mungkin 1-2 aja yang punya. Itu pun mungkin Nah aslinya tuh Bu lah. Inggih. Oh. yang ada itu kayak di Taman Mini. Nah itu Inggih, asli. Oh, itu asli, inggih. Jadi bahan untuk ini Museum Lambung Mangkurat itu ada sebagian asli. Tapi saya kadang melihat ada kacip. Kacip gitu tadi. Nah, Saya Ibu, punya kacip tuh ada yang kuning, ada yang hitam. oh, hitam, hirang lah, inggih. Nah, Hitam itu aslinya hitam tapi tetap tajam. mm, Mungkin punya orang Bahari itu maknanya apa kacip, tapi itu merupakan salah satu kelengkapan dari panginangan. inggih. Nah, Ibu tadi hitungannya amunnya orang hendak memakai bisa menyewa. Amunnya orang hendak mau ngoleksi, amunnya kekirani mencari adalah yang tukang jual Bu atau memang harus becari bekekihan? Setahu Wah, kami tukang jual tuh ada cuman langka. Langka lah. Kita aja Cari-cari aja. pesan misalnya, Bu, kalau ada bokor yang inilah yang halus tapi nah ini tadi ingat ini wadah lulur. Jadi kalau mandi-mandi itu setelah dikubui pemulaan Inggih. dilulur. Oh, ini lulur Jadi ada bangkal. ini lulur bangka. Ini pupur basah. Orang kita Banjar. orang Bahari benar tuh, Tapi Inggih. kadang-kadang bisa dicampuri lulur orang Wah ini kan macam-macam kalau untuk pengantin. Ya walaupun syariatnya misalnya dimulai dari sininya ke bawah, dari tangan ke sini. Nanti sebelumnya kan pengantin itu bakasai jar kita itu Bakasai, iya. malam Kamis, malam Rabu. Nah Iya. kalau di hulu sungai itu sampai wah ini kadang-kadang bila pengantin itu bagus bakasai jurang. Nggih. Jadi kakawanannya tuh malam-malam rame. Pakai melulurnya beras ketan itu namanya di Lekatan. tubuh. Jadi begusuknya nih bujur-bujur dakinya nih hilang. Barasih itu Dikasih. tadi, inggih. Kayak pakai salep Iya, pula. iya. Karena malam-malam nih kan ada betimung lah dulu. Jadi mandi-mandi itu tinggal menjelang perkawinannya aja. Biasanya ya tadi kalau hendak pengantinnya berdua-dua mandi berarti nikah dulu. Tapi kalau belum nikah, nikahnya minggu pagi berarti mandi-mandinya sorangan-sorangan. Sorangan. Oh, kayak itu. Nah Ibu nih berbalik pulang ke tradisi bermandi-mandi Bu. Nah, ini kayak apa mungkin ada harapan Ibu kah atau misalnya wejangan Ibu ke anak-anak Nam Anum di Banua ini terkait orang-orang yang masih belum mengenal tradisi kita khusus bermandi-mandi di Banua Bu. Kayak apa Bu pesan Ibu? Ya, harapan kami bahwa tradisi bermandi-mandi ini kan tidak memerlukan biaya besar. Nggih. Jadi kalau memang ada keinginan dan kemampuannya ada, ayo kita lestarikan budaya bermandi-mandi ini. Tidak wah, tapi paling tidak yang wajibnya itu ada. Nggih. Nah, karena biasanya bermandi-mandi ini selesai jarang juga bermakanan dulu. Besaprah aja. Besaprah itu ya wadah 41. Oh, inggih. Besaprah itu artinya selesai mandi-mandinya berganti baca doa, besaprah aja orang Bahari. Kalau ini mungkin apalah makanan atau apa. Kalau Bahari itu besaprah tuh ya wadah 41 tuh apa macam Ya, ya. segala macam itu kan murah meriah aja. Nggih. Dan di pasaran pun banyak. Nah, tinggal mengemasnya aja lagi. Nah, kayak itu juga harapan kami. Apapun yang disajikan, yang penting kelengkapannya itu ada, khususnya kayak piduduk, apuah orang Bahari, selama itu tidak apa istilahnya menafikan agama atau rasa syirik, tidak masalah. Kalau niat kita kan yang penting itu tidak mubazir. Oh, itu tadi, inggih. Nah itu. Yang penting diadakan walaupun sederhana Bu lah. Sederhana. Supaya tradisi Tetap kita lestari. Lestari. Itu tadi supaya orang tahu. Istilahnya kada cukup semuaan wadah 41 kenapa Pak? Inggih, inggih. Yang penting nasi lakatannya ada, Nggih. pasang hintinya ada. Kadang kalaunya bagus lagi itu biasanya selesai mandi-mandi lanjut betamat. Kan ada nasi inggih, lakatan bujur, tuh, iya. biasanya betamat. Nggih. Nah, kalaupun kadang-kadang ada juga yang mendadak haid misalnya. Boleh diganti sama ustazah atau saudaranya yang Mewakilkan. betamatnya mewakili karena sudah besaruan kadang-kadang Bu. Inggih, inggih. Dan sudah ada nasi lakatan juga kan, ada
apa kekicak apa macam itu, walaupun tidak banyak-banyak pun sedikit-sedikit kali 41 macam coba. Lima aja untuk 5 apa perangi 5 kali 41 macam kan 200 berapa? Kalau satu orang mengambil 2-3 kan cukup. Jadi kalau mengisi pesan, kadang-kadang ada kawan-kawan tuh pesan ini dikemas bagus sama rotan tempat yang dikembang supaya bungas pula. Supaya bungas. Kadang-kadang kan ada layanan seperti itu. Jadi 41 itu bagus diandak karena tutup sediakan piring langaran basapra tuh kada dikautakan. Milih sorang-sorang. Nah, raminya. Jadi ramenya tuh Bu Aib bila sudah tuntung mandi-mandi berabutan yang tadi begantung di balai adat 4 itu. Bukan dapat banyak, kada dapat 1 aja senang lah. Berabutan. Tapi yang penting nilai yang kita ambil adalah kita tetap mengadakan tradisi ini bulan walaupun sederhana supaya bisa melestarikan. Supaya tetap lestari, supaya anak cucu tetap tahu apa garanang ini tuh tadi. Kita hendak mendarakan lebih jauh, tapi ini terbatas waktunya Bu. Sudah ada di penghujung acara kita. Kami benar padahal Lydia kita kenal lawan tradisi mandi-mandi ini. Mudah-mudahan ke depan ada event apa. Oh siapa tahu lanjutan. Ada 41-nya. Amin. Atau masakan Banjarnya nangaran masak tuha tuh kayak apa ya lo nangaran jar orang masak bomnya kayak apa. Mau bujur masak bom tuh rami benar tuh dibandarakan. Akhirnya itu pangbuayan kita habis kita sesinya. Kita bepandiran soal budaya tradisi bermandi-mandi dengan segala macam peralatan yang luar biasa dengan makna dan budayanya ini pang khas orang Banjar, orang Banjar. Terima kasih banyak Ibu ilmunya. Sama-sama. Sehat selalu Ibu. Iya sama-sama. Harapan kami mudah-mudahan bermandi-mandi ini salah satu aset kita bisa lestari dan turun-temurun walaupun tidak besar, kecil pun yang penting maknanya sampai. Amin. Nah Ibu terima kasih banyak Ibu sudah datang ke Habar Banua. Minta rela, minta ridho, lamun tak salah kata. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih juga kesan kelas seperti yang sudah nonton kami di edisi hari ini. Wanjo terima kasih kepada wardrobe kita hari ini sudah support dari Sesirangan Premium by Najwa. Bungas benar kula. Akhirnya Ulun Lani pamit. Ulun Lydia pamit dan mewakili seberatan kru TVRI Kalimantan Selatan pamit. Minta rela, minta ridho lamunnya ada tersalah kata kami. Akhiri wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habar Banua. Jangan sepan bahasa Banjar.